Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,68%. Dengan total market cap mencapai di 2,76 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat dengan signifikan sebesar 0,53% ya. Nah, untuk BTC kemarin daily close-nya oke ya. Itu daily close di atas dari 87.216, which is good ya. Dan juga dia mulai daily close di dalam dari weekly BSP ya. Tapi gini, gue harus ingatkan ya, ini bukan berarti dia sudah berhasil menaklukkan, karena BSP itu adalah statistiknya di weekly. Hati-hati ya. Weekly masih lama, masih 6 hari kurang sedikit sampai dia close ya. Tapi pertanda bagus, dia mulai berhasil daily close di tengah-tengah BSB lah begitu. Karena sebelumnya udah lumayan lama ya belum berhasil setelah jebol ya. Setelah jebol ya lu bisa lihat di sini, bahkan di daily pun BSB dengan cukup ganas nge-reject BTC ya. Nah, sekarang BTC ini stuck di antara struktur support di 87.200-an dengan MA 200. Nah, ini udah reject 2 kali juga sama MA 200 ya. Jadi kita lihat apakah 87.200-an bisa nahan atau tidak sebagai support ya. Dan juga berarti akan ada SATA futures yang nanti kita akan bahas di bagian belakang ya, karena buy limit di belakang begitu. Untuk sekarang kita lihat dulu makronya ya. Oke, next untuk di weekly seperti yang gue bilang tadi ya, kita masih harus tunggu sampai sekitar 6 hari kurang sedikit ya sampai terjadi weekly close. Tapi ada pertanda nih, ada potensi Bitcoin bisa membuat higher high. Minggu kemarin kan belum berhasil nih ya. Sempat udah mendekati tetapi ya turun lagi ya. Nah, sekarang semoga di weekly close kali ini Bitcoin bisa weekly close di atas dari 86.100. Karena kalau sampai itu terjadi mulai pecah struktur ya. Struktur yang tadinya bearish dari lower high, lower low, lower high, lower low menjadi aset yang higher high, higher low. Nah, visualisasinya seperti apa? Seperti di sini ya. Tadinya kan membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi ya, lower high. Ya, lower low. Nah, sekarang setelah dia membuat higher, bukan sekarang lebih tepatnya, waktu itu di bulan September saat dia mulai membuat higher high, nah pecah struktur terjadi. Apalagi kalau pecah strukturnya ditambah dengan reclaim dan mantul di atas dari BSB. Nah, kalau itu terjadi, ya lu bisa lihat sendiri statistiknya seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya TA tuh nggak ribet, TA tuh sebenarnya gampang. Yang bikin jadi ribet mungkin mau jualan, jadi bikinnya kayak ribet ya dong. Kebayang nggak lu ada suatu hal yang sebenarnya simple, kalau lu jual dengan simple orang mikir apaan nih simple begini, gini mah gue juga bisa. Nah ya mungkin ini bikin jadi ribet karena mau jual atau ya at least mungkin masih baru, karena kalau perhatiin orang-orang yang makin baru di market chartnya makin penuh dengan indikator. Wah, indikatornya aneh-aneh, bayar sana bayar sini gitu ya. Tapi ya gue pribadi udah pernah ke situ, dan at the end of the day menurut gue malah jadi apa ya, malah nggak terlalu efektif. At least itu pengalaman gue ya, gue udah cobain segala macam indikator gitu. Dan ya dulu juga sama, gue kayak Picasso, isinya sebuah coret sana coret sini, wah sampai gue juga kadang-kadang ini candlenya di mana sih ya. Ya tapi menurut gue lebih efektif dengan TA yang basic, yang fundamental gitu. Struktur dia buat apa, higher high higher low, oh ya udah, selama dia masih membuat higher high higher low maka bullish. Nah, terus kalau dia mulai pecah struktur, nah itu potensi reversal. Udah sesimpel itu aja ya. Oke, jadi ingat aja, intinya kita di market itu mau profit dengan resiko yang terjaga, bukan mau terlihat so pintar dengan chart kita begitu. Ini aja santai aja, nggak usah diwaro. Kalau orang-orang bilang wah chart begituan mana bisa profit, oh tenang, kita udah paling kenyang diejekin seperti itu. Wah, ini TC itu dasar banget ya, masa beginian chartnya mana bisa profit. Wah profit ya. Nah mungkin yang ribet-ribet malah boncos. Oke, next kita akan masuk ke ini ya, ke indeks dolar dulu deh, takut lupa soalnya ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya, lanjut lagi melemah, which is sangat membantu ya. Kita sudah sering bahas bahwa indeks dolar ini korelasinya adalah dengan risk on asset, atau ya lebih tepatnya ini, kita nggak usah ngomong risk on lah, kita ngomongin BTC aja. Untuk BTC korelasinya itu adalah ya saat dia melemah cenderungnya BTC akan lebih gampang untuk menguat
Begitu. Karena gue udah bilang kan analogi paling gampangnya indeks dolar ini atau DXY adalah seperti pemberat di kaki ya. Ya lu nggak akan mati sih ada pemberat di kaki, tapi nggak enak kan ya, jalan susah, lompat lebih berat semuanya. Nah tapi saat indeks dolarnya melemah atau si pemberat kakinya ini mengecil, melemah, nah disitulah kita akan lebih leluasa untuk bergerak begitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya, kemarin dia membuat higher high yang signifikan dan untuk pertama kalinya bukan cuma daily close higher high, tetapi higher high in general. Sebelumnya kan tertinggi tetap di Februari nih, nge-wick dan turun. Selanjutnya higher high-nya cuma daily close, daily close, daily close dan struktur ya. Tetapi kemarin setelah berapa bulan nih ya? Setelah ya 2 bulan lebih dikit ya, akhirnya mulai terbentuk higher high yang baru lagi ya. Nah, ya gua harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang masih berharap altcoin season, altcoin season, altcoin season ya. Ini kok Bang lu bisa tahu sih Bang? Hebat banget Bang. Wah, bukan hebat. Gua tahu statistiknya aja. Fakta data statistik menyatakan simpel sekali. Saat balance sheet itu masih terus begini ya, nih masih terus turun ya. Bahasa kerennya ini masih QT, quantitative tightening ya, kalau easing kebalikannya. Selama ini masih begini, udah jangan ngarep yang aneh-aneh gitu. Ya kalau kita mau dapat altcoin season, minimum apa? Minimum balance sheet-nya itu netral nih ya. Flat kan? Nah, waktu flat bisa drop ya. BTC dominance bisa drop, altcoin season bisa terjadi. Tapi selama balance sheet-nya masih terus turun seperti ini, masih QT, kita nggak punya data yang menunjukkan bahwa BTC D akan melemah. Cenderungnya kalau sampai melemah hanya fake out, fake out, fake out, fake out. Dan bahkan di sini mini altcoin season yang sering kali dipakai oleh para dukun untuk membenarkan cara berpikir mereka bahwa altcoin season akan terjadi, altcoin season akan terjadi. Padahal belum ada bensinnya. Lo kebayang gak sih? Ya, lo kebayang gak lo bilang, oh ini mobil kita bakal cepet nih, tapi bensinnya udah mendekati empty terus, ya nggak bisa lah, ya nggak bisa. Begitu lu mau sesakti apapun nggak bisa. Begitu lu mau bawa dukun manapun, dukun santet nih ya, mobil udah habis bensinnya atau belum, bahkan belum bukan habis ya, bahkan belum ada bensinnya, nah dia mau pakai jampe apapun itu mobil nggak akan jalan ya, karena bensinnya nggak ada gitu ya. Sudah, janganlah kita, ya itu kadang-kadang itu cara paling simpel. Orang-orang mungkin yang masih belum ngerti gitu ya, kebayang sih kalau misalkan orang dari suku tertentu yang nggak tahu teknologi sama sekali gitu dikasih lihat mobil, ya dia suruh dukunnya lah itu biar jalan tuh mobil kan. Setiap ya zaman dulu di semua desa-desa punya dukun kan, dukun beranak lah, dukun buat cepet kaya lah dan lain-lain kan. Ya coba itu dukun disuruh nyalain mobilnya, dia mau mandi kembang 100 rupa pun nggak akan jalan tuh mobil. Nah kan kalau orang zaman sekarang yang modern mungkin ngeliatnya, gila ya, siapa sih yang bisa mau percaya tuh sama dukun? Masa dia bilang tuh dukun bisa janin mobil nggak pakai bensin? Ya kita udah punya otak, ya otak yang modern melihat itu bodoh kan. Nah tapi karena orang nggak banyak yang tahu statistik di market, jadi sama caranya seperti para penduduk desa itu yang berharap dukun ini bisa jalanin market tanpa bensin gitu. Ya jadi bukan gua hebat, serius bukan gua hebat. Ya gue cuma tahu aja duluan bahwa lu gila, lu berharap mobilnya jalan nggak ada bensin coy, gitu ya. Oke. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari BlackRock lagi ya. Kemarin kan BlackRock belanja Bitcoin untuk dirinya sendiri. Nah sekarang BlackRock belanja lagi sebesar 84 juta USD untuk spot Bitcoin ETF-nya dia ya. Nah jadi gini loh, ada yang masih salah berpikir juga ya kemarin-kemarin. Bahwa BlackRock tuh bukan beli buat diri dia sendiri, dia beli cuma buat spot ETF dia. Itu benar, tapi BlackRock pun punya exposure langsung ke BTC. Begitu. Jadi coba ya itu gue ngerti lah, mungkin Inggris ya, ada kalau sampai orang nggak ngerti keterbatasan Inggris kemungkinan besar karena ya bukan Inggris sehari-hari begitu, ini bukan Inggris daily conversation begitu ya. Tapi sekarang udah canggih, ada AI, ada segala macam ya. Ya lu ayo buat yang beneran mau, ayo, bukan hambatan lagi sebenarnya bahasa Inggris itu, karena udah bisa dengan gampang lu copy paste, lu bisa langsung dapat artinya begitu. Dan kalau gua rasa sekarang berbagai macam app untuk translation udah makin bagus begitu. So ingat ya, kalau nggak yakin ya,
Lu bisa tanya deh Mbah Google atau siapa deh ya, app tertentu, tanya ChatGPT deh ini apaan sih maksudnya gitu. Kalau lu udah translate tuh masih bingung, tanya ChatGPT, jangan menyimpulkan sendiri tapi masih bingung sebenarnya. Begitu ya. Ya intinya beginilah ya. Ini kurang lebih 1000 BTC. Asik ya. Gue pengen juga sih bisa beli 1000 BTC ya. Ya, tapi lagi-lagi emang BlackRock ini kan banyak yang nggak tahu ya. BlackRock ini salah satu, bahkan bukan salah satu, for now ya masih menjadi the biggest asset manager in the world ever ya. Jadi saat dia melakukan sesuatu ya orang cenderung melihat begitu ya. Nah, jadi ya sudah, kalau gua tetap saja konsisten ya untuk terus melakukan akumulasi ya. Oke, economic calendar untuk hari ini nggak ada apa-apa karena hari Selasa ya. Hari Selasa ini sesuai pembahasan kemarin belum ada data-data penting, nggak ada juga diselipin. Untuk besok udah mulai nih, jadi hati-hati ya. Senin Selasa libur, tapi Rabu sudah mulai ada bintang 3 lagi. Jangan sampai kebablasan liburannya ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk makronya. Nah sebelum kita masuk ke buy limit, gue ingin ucapkan dulu terima kasih ya bagi yang menyatakan bela sungkawanya ya. Turut berduka citanya, thank you ya. Dan ya baik lagi, konsistensi itu ya urusan kita sendiri gitu, kita mau atau enggak. Dan perasaan itu kita bisa dengan gampang kita hack it ya, kita bisa hack it. Nah tapi mau atau enggak itu tergantung orangnya masing-masing begitu. Jadi ya semoga kemarin apa yang kita lakukan ya dalam masa-masa yang sebenarnya gue masih berduka dan gue pun harus keluar kota, ya enggak apa, gue sudah berkomitmen untuk membuat konten, ya sudah gue akan buat. Nah, lu juga harus lakukan itu, lu harus implementasikan itu juga dalam hidup lu. Itu supaya apa? Ya supaya lu bisa berhasil gitu. Karena lu lihat deh, berapa banyak sih orang yang berhasil tanpa konsistensi? Sedikit sekali. Itu mungkin hanya orang-orang beruntung saja yang bisa seperti itu. Tapi lu bisa lihat semua orang sukses itu konsisten. Begitu. Ya, ya gua harap lu bisa lebih konsisten lagi, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai resisten ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di angka 87.216 ya. Nah, ini sayangnya instead of retest dulu baru kena, ini malah kebalik ya, kena support dulu baru kena retest resisten. So masih belum kena target TP ya. Jadi sekali lagi buat lo yang sudah dapat posisi short, pasang target TP-nya di angka 87.216, atau kalau mau lo naikin sedikit bolehlah 87.250 atau 300 gitu biar lebih safe. Monggo, itu salah satu triknya sebenarnya ya. Oke.
Next kita akan geser ke spotnya. Untuk spot ada di angka 87.216, lalu ada juga di angka 85.280 dan juga di 84.104. Nah ini sebenarnya ada juga option ya buat lo yang bang, gua masih peluru lebih banyak nih bang. Ada nggak bang ekstra tempat untuk akumulasi lagi? Nah boleh pertimbangkan di BSP bawah yang ada di angka 86.713. Ya tapi buat lo yang ngerasa, aduh bang, peluru gua terbatas nih, mepet ya itu nggak usah. Ya tapi ini buat orang-orang yang ngerasa bahwa, gue cuma pengen BTC aja, peluru gua masih banyak ya monggo ada ekstra ya. Oke, next kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kita kayaknya dapat posisi long ya. Coba kita cek di sini. Benar, kita dapat posisi long udah dari kemarin sih sebenarnya ya. Retest 1, retest 2. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA20 atau kalau lu mau lebih konservatif, boleh pertimbangkan di sini nih, di angka 1596,9 ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup di Ethereum secara posisi futuresnya. Untuk spot ada di angka 1576,7 dan di 1536,9 ya. Ini struktur supportnya cukup baru, lumayan bisa nahan nih. Udah di retest 1 2 3 ya. Nah, semoga bisa lanjut nahan dan ya bisa lanjut lagi higher high gitu. Nah, kalau kita di sini perbedaan ya struktur Ethereum dengan BTC. BTC di daily-nya sudah membuat higher high, higher low dari kapan? Ya, dari April awal lah ya. Sementara Ethereum dia masih membuat lower high, lower high, lower high ya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa liquidity ya itu masih lebih cenderung di BTC ya. Dana masih lebih cenderung di BTC. Kenapa? Karena bukan liquidity lah lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya the capitalnya itu masih lebih di BTC. Begitu. Kenapa? Karena lack in liquidity. Sorry, salah ngomong sedikit ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Saat liquidity-nya kurang, ya, saat the Fed masih terus melakukan QT, ya sulit untuk alts cenderung mengalahkan BTC. Cenderungnya alts akan ya melempem dibandingkan BTC. Begitu, ya. Oke. Next, ya udah beres ya sebenarnya. Sekarang tinggal kita masuk ke wejangan aja tipis-tipis ya. Nah, wejangannya adalah jangan FOMO. Please ya, ini gue ngerti belum paham, cuma kemarin kan kita dikasih berapa hari nih sideways ya. Nah kita dikasih rally 2,71%, hati-hati jangan sampai FOMO, jangan sampai beli di resisten ya. Dan ini juga jadi pembelajaran ya buat kalian yang masih nakal, tidak mau DCA, masih nanti deh bang, sayang pelurunya bang, ini kayaknya bakal lebih rendah lagi. Kalau udah keluar mulai kata-kata kayaknya akan lebih rendah lagi, kayaknya akan lebih tinggi lagi, itu udah berantakan. Ya, karena di market ini bukanlah bisnis kayaknya, ini adalah bisnis fakta data statistik. Orang yang semakin kayaknya di situ akan sulit ya. Dan ya udah, itu aja sih. At the end of the day, fakta data statistik itu akan menang dibandingkan dengan perasaan. Dan sebenarnya kalau lu ngomong kayaknya itu masuk ke perasaan, gitu ya dong. Karena kalau disuruh jelasin ya kayak ini soalnya masih naik nih bang. Oh kayaknya ini masih bagus sih bang. Nggak bisa kayak begitu. Ya semua itu harus bentuk dalam probability. Gitu. Cukup oke atau enggak. Nah, dan probability-nya saat lu beli di resisten, no bueno, not good. Gitu. So, ya jangan do it. Don't do it, please, ya. Karena ya walaupun sekarang puji Tuhan sudah sangat berkurang, tapi masih ada aja. Aduh, Bang, gimana ya, Bang? Oh, gua kayaknya ketinggalan ya, Bang. Ketinggalan mulu gitu gua mikir kan, kita dikasih waktu lama loh buat akumulasi berkali-kali begitu. Ya gue curiga nih orang-orang yang sama yang teriak-teriak gitu, oh ini BTC bakal lebih rendah lagi. Waktu nggak kejadian yang mereka harapkan, ya FOMO. Itu gue bilang makanya kenapa DCA ini adalah obat yang sangat ampuh buat segala macam jenis orang. Begitu loh ya. Buat orang-orang yang suka tebak-tebakan gitu ya, mulai berubah jadi DCA, ya dia tenang. Waktu naik, oh ya sudah, gue sudah beli di sini, gitu ya. Jadi please, ayo konsisten di CA dan please jangan biarkan otak monyet lo, your monkey brain menang ya. Karena setiap orang punya. Gue juga setiap ada peningkatan yang signifikan, waduh, gila juga nih ya. Nah, tapi dengan kita melakukan DCA dan juga dengan kita sadar bahwa itu kesalahan, kita FOMO seperti itu. Nah, kita jadi terhindari dari itu. Otak kita langsung bilang, hati-hati ya. Jangan ikutin tuh your impulse ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan selamat bertuah. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.